Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat kalian sudah masuk ke kelas 12 ya. Ini materi pertama di mata pelajaran matematika wajib, yaitu tempat kedudukan, yang dimana tempat kedudukan ini dalam ruang dimensi 3. Apa itu tempat kedudukan? Di subbab ini kita akan belajar tempat kedudukan tentang titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Nah, yang pertama kita mulai bagaimana tempat kedudukan titik dengan garis. Yang pertama yaitu titik terletak pada garis. Bagaimanakah itu? Nah, perhatikan jika saya punya titik A dengan garis AB. Titik A itu dilalui oleh garis AB, maka dikatakan bahwa titik A terletak pada garis AB. Terletak, ya, begitu. Karena dia dilalui. Kemudian, misalnya titik A dengan garis AD. Posisi seperti ini dikatakan bahwa titik A terletak pada garis AD, karena titik A dilalui oleh garis AD. Kedudukan yang kedua, titik dan garis adalah titik di luar garis. Bagaimanakah itu? Jika ada titik A dengan garis DC. Perhatikan, garis DC itu tidak melalui titik A. Seberapapun panjang garis DC diperpanjang, oh ya, garis itu tidak hanya sependek ini ya. Garis itu tak terhingga panjangnya, bisa diperpanjang ke kiri lebih panjang lagi atau ke kanan sampai tak terhingga. Sementara DC itu hanya perwakilan garis saja. Nah, dimanapun dia diperpanjang, baik ke kiri maupun ke kanan, tidak akan pernah melalui titik A. Posisi seperti ini dikatakan titik A di luar garis DC. Misalnya lagi, titik A dengan garis BF. Perhatikan bahwa garis BF mau diperpanjang ke atas, terus apa ke bawah, terus titik A tidak akan pernah dilalui oleh garis BF. Maka dikatakan titik A di luar garis BF. Sekarang kedudukan titik dengan bidang. Ada apa saja macamnya? Yang pertama adalah titik terletak pada bidang. Nah, misalnya ada titik A dengan bidang ABCD. Sama seperti garis yang bisa diperpanjang, bidang itu juga bisa diperluas. Bidang ABCD bisa diperluas ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan. Jadi tidak terhingga. Yang penting arahnya yaitu yang di bidang alas. Perhatikan bahwa titik A itu dilalui oleh bidang ABDC. Maka dikatakan titik A terletak pada bidang ABCD. Salah ngomong. Ya, yang kedua, titik di luar bidang. Bagaimana posisinya? Misal ada titik A dengan bidang BCGF. Nah, titik A di luar bidang BCGF karena titik A tidak dilalui oleh bidang BCGF. Seberapapun bidang BCGF akan diperpanjang atau diperlebar, maka tidak akan pernah menyentuh titik A. Dikatakan titik A di luar bidang BCGF. Lanjut. Bagaimana dengan garis dan garis? Kedudukan garis dan garis ada 4. Yang pertama, 2 garis berhimpit. Apa itu? Nah, misal saya punya garis AD, perhatikan garis AD bisa diperpanjang ya, dengan garis DA. Garis biru dan garis kuning itu berhimpit kedudukannya. Posisi 2 garis yang berhimpit, ini dia mempunyai banyak titik persekutuan. Itu cirinya. Titik-titik perpotongannya itu banyak sekali. Maka dikatakan 2 garis berhimpit, karena semua titik berpotongan di situ. Yang kedua adalah 2 garis sejajar. Kalian pasti tahu yang maknanya garis sejajar itu bagaimana. Misal ada garis DC dengan garis AB. 2 garis ini sejajar karena arahnya sama, pada bidang yang sama. Ya, bidang apa yang melalui garis AB dan garis DC? Yaitu bidang ABDC. Ya kan? Berarti bidangnya sama, arahnya sama, dan tidak punya titik persekutuan. Maka dikatakan 2 garis sejajar. Perhatikan, pada bidang yang sama, arahnya sama, tidak mempunyai titik persekutuan. Yang berikutnya, 2 garis berpotongan. Bagaimana itu? Misal, garis AD dengan garis AB. Dikatakan berpotongan karena dia mempunyai titik perpotongan. Titik potongnya adalah titik A di sini. Nah, dikatakan berarti garis AD dan garis AB berpotongan. 2 garis berpotongan. Apa sebabnya? Karena terletak pada bidang yang sama. Oke, bidang apakah yang memuat AB juga memuat AD? Ya, yaitu bidang ABCD.
bidangnya satu, yaitu ABCD, terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik potong. Dua garis yang berpotongan mempunyai satu titik potong. Kalau berhimpit tadi titik potongnya banyak sekali. Ini semuanya adalah titik-titik potong. Paham ya? Yang terakhir, dua garis bersilangan. Apa itu? Misal, ada garis AD dengan garis BF. Bersilangan itu artinya dia tidak berpotongan, tapi tidak sejajar. Jadi, tidak berpotongan juga tidak sejajar. Kalau garis AD dengan garis BC itu sejajar ya. Tapi kalau arahnya BC-nya diwalik jadi BF, jadi tidak sejajar lagi. Tapi juga tidak berpotongan. Nah, misal saya punya garis ini misalnya garis G, ini garis H. Nah, garis G dengan garis H berpotongan. Tapi kalau hanya digeser ke arah depan, menjadi sejajar di sini, maka garis G dengan garis H1 ini dia bersilangan. Sekali lagi, bersilangan itu tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak sebidang. Coba perhatikan. Garis AD, bidang apa yang memuat AD? Bisa ADHE, bisa ABCD. Ini memuat garis AD. Tapi kalau garis BF, bidang apa yang memuat garis BF? Bisa ABFE, bisa BCGF. Itu yang dilalui garis BF ya. Nah, kan tidak sama antara bidang yang dilalui AD sama bidang yang dilalui BF. Nah, jadi bersilangan itu tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak terletak pada satu bidang. Arahnya berbeda, tapi tidak berpotongan. Paham? Ya. Lanjut. Sekarang garis dengan bidang. Ada berapa tempat kedudukan? Yang pertama, garis terletak pada bidang. Gampang ini, terletak itu berarti kalau misal ada bidang ABCD dan garis AD, maaf, jelas garis AD terletak pada bidang, nempel gitu ya. Punya berapa titik persekutuan? Banyak titik persekutuannya, banyak sekali tak terhingga. Terletak pada bidang. Garis AD terletak pada bidang ABCD. Lanjut, kedudukan yang kedua adalah garis sejajar bidang. Bagaimana contohnya? Misal bidang ABCD dengan garis EF. Nah, dia tidak berpotongan, tidak mempunyai titik persekutuan, ya, melayang di udara gitu ya. Dia dikatakan sejajar bidang. Jadi tidak berpotongan kalau sejajar itu. Garisnya di luar. Nah, yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Jadi misal bidang ABCD dan garis HD. Nah, ini dia menembus. Bukan sejajar ya ini. Dia memotong di titik tembusnya mana? Titik tembusnya adalah titik D ini. Nah, seperti itu. Jadi ada terletak, ada sejajar, ada memotong atau menembus untuk tempat kedudukan garis dan bidang. Semoga paham. Lanjut. Bidang dengan bidang. Ada berapa tempat kedudukan? Yang pertama, dua bidang berhimpit. Jelas kalau berhimpit itu nempel. Misal ABCD dengan ABCD lagi. Jadi nempel persis, makplek gitu. Makplek. Lalu, dua bidang sejajar. Nah, pasti kalian punya gambaran. Misal bidang ABCD dengan bidang apa? Oke, bagus. Bidang EFGH. Dia bidangnya sejajar. Tidak mempunyai persekutuan. Terus, dua bidang berpotongan. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya ABCD dengan BCGF. Nah, berpotongan, kalau dua bidang berpotongan, titik potongnya berupa garis potong, bukan titik potong ya. Perpotongannya berupa garis potong, yaitu garis BC. Tapi kalau dua garis berpotongan, perpotongannya berupa titik. Kalau dua bidang, perpotongannya berupa garis. Begitu. Selesai, kita simpulkan. Ada berapa macam tempat kedudukan? Titik dengan garis ada dua tempat kedudukan, yaitu terletak dan di luar. Titik dan bidang ada dua, yaitu terletak dan di luar. Garis dengan garis, ini yang paling banyak, ada 4, yaitu berhimpit, sejajar, berpotongan, bersilangan. Garis dengan bidang, ada garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, garis berpotongan atau menembus bidang. Bidang dengan bidang ada 3, 2 bidang berhimpit, 2 bidang sejajar, 2 bidang berpotongan. Nah, hanya itu materi kita hari ini. Sekarang kita lihat contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal,
Saya nemu di depan rumah saya ini, jika pot-pot ini adalah garis, maka tempat kedudukannya adalah, namanya apa pot ini? Iya, dua garis yang sejajar. Lanjut, misal pohon pepaya ini. Jika batang pepaya ini adalah garis, maka tempat kedudukannya adalah dua garis berpotongan. Nah, banyak kan? Lalu, misal ada meja adalah bidang dan ada vas ini dianggap titik. Maka kedudukannya adalah titik terletak pada bidang. Begitu. Lanjut. Misalnya daun pintu itu adalah bidang. Pintu yang coklat itu bidang. Dan kusen ini adalah garis. Maka tempat kedudukannya bagaimana ini? Yaitu garis sejajar bidang. Betul kan? Nah, oke. Sekarang giliran kalian untuk mencari contoh-contoh tempat kedudukan di sekitar rumah. Silakan difoto dan dikirim ke GC ya. Petunjuk pengerjaannya, pembagian tugasnya ada di forum GC. Silakan dicek di sana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.